Sebanyak 7.700 permohonan perlindungan saksi dan korban masuk ke LPSK di tahun 2023 lalu. Lalu bagaimana sebetulnya prosesnya dan juga apa bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK? Kerahasiaan identitas. Nomor satu itu berarti. Keselamatan. Nomor satu juga Ya, nih. satu Prioritas juga juga ya itu. itu. Oh, sangat. Oke. Keselamatan. Itu adalah prioritas, dan outcome yang paling penting adalah aman. Kita hari ini akan ngobrol lebih lanjut soal sebetulnya seperti apa sih langkah-langkah dalam melindungi saksi dan korban bersama Ketua LPSK Bapak Brigjen Polisi Purnawirawan Bapak Ahmadi. Gimana kabarnya Pak Alhamdulillah Ahmadi? baik. Alhamdulillah Siap. baik. Kerja-kerja untuk melindungi saksi dan korban seperti apa nih Pak sejauh ini? Sangat dinamis. Sangat dinamis. Oke. Perlindungan saksi dan korban itu sangat dinamis. Jadi tergantung masing-masing case. Korban juga beragam. Tuh. Korban beragam dari sisi usia, dari sisi aspek geografis, tempat tinggal, kemudian dari sisi ancaman, macam-macam beragam. Jadi masing-masing beda. Oke, artinya masing-masing kasus harus ditangani dengan cara masing-masing juga begitu kali ya Iya, Pak ya? secara teknis mesti gitu. Pendalamannya memang secara umum ada panduannya, tapi hal yang sebab teknis itu mesti dilakukan pendalaman secara tepat untuk mengambil keputusan yang pas. Ya. Gitu, Mbak. Oke. Sebelum lebih lanjut, kita bicara mengenai detail-detail yang dilakukan oleh LPSK. Sebetulnya bentuk perlindungan yang diberikan sama LPSK untuk para saksi dan juga korban yang meminta perlindungan itu seperti apa sih Pak? Apa saja sih? Prosesnya sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Oke. Saya bicara proses dulu aja ya supaya sekaligus. Proses permohonan itu diawali dari pengajuan permohonan. Pengajuan permohonan itu banyak yang bisa ditempuh. Bisa datang langsung, bisa surat, bisa email, bisa WA juga sudah disampaikan. Memanfaatkan teknologi gitu ya teknologi. Pak? Dan bisa juga dalam case-case tertentu kita melakukan langkah-langkah proaktif. Dari Jadi, LPSK-nya sendiri begitu? Mesti proaktif dalam kasus-kasus tertentu harus proaktif. Oke. Itu menjadi salah satu ikon yang menurut saya harus ditingkatkan. Oke. Proaktifnya seperti apa sih Pak kalau LPSK sendiri? Setiap hari teman-teman yang di staff, termasuk apakah tenaga ahli, case manager, termasuk juga masing-masing pimpinan, Iya. kan juga monitoring, ya, monitoring case-case yang muncul dari media. Oke. Wah, itu penting sekali. Jadi Iya. informasi dari media itu amat sangat kita perlukan juga. Ya, tentu tidak hanya dari media, masing-masing jaringan, bukan jaringan ya, masing-masing hubungan komunikasi kami semua itu dengan rekan-rekan partner kerjanya, apakah yang ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada aparat penegak hukum, itu juga penting gitu ya. Sehingga itu akan mempercepat upaya-upaya untuk memberikan perlindungan sesuai mekanisme yang ada. Nah, lalu tadi Mbak menyampaikan proses kan gitu ya. Mengajukan, silakan diajukan melalui kanal-kanal yang dan tadi kami sampaikan. Kemudian LPSK akan melakukan penelaahan, tapi syarat-syarat itu menjadi penting. Ada syarat formil, syarat material gitu ya. Itu juga menjadi suatu kajian. Ketika itu sudah lengkap, lalu kita lakukan evaluasi dan kita lakukan pula upaya-upaya pengambilan keputusan. Tetapi prosesnya juga melalui panjang, melalui satu dokumen-dokumen yang cukup rigid gitu ya, sehingga dukungan administratif persyaratan permohonan juga penting. Nah, respon permohonan yang dari katakanlah dari WA, dari email itu juga perlu segera direspon bagi masyarakat sehingga membantu kecepatan. Banyak kasus-kasus misalnya kronologi peristiwa. Kan kadang-kadang baru sebagian ya, baru sebagian. Lalu persyaratan-persyaratan juga apakah dia
sebagai subjek yang dilindungi, yang bisa dilindungi oleh LPSK. Oke. Ada saksi yang Mbak sampaikan tadi, Ya, ada korban, sudah jelas. ada saksi pelaku, Oke. ya, ada pelapor, Mhm. atau bisa juga ahli. Gitu. Bisa juga Oke. seperti itu. Oke. Jadi sangat tergantung masing-masing posisi subjek hukumnya dulu, apa seperti dia itu. Oke. Itu. Oke. Itu kan beberapa syarat dalam pelaporan begitu yang diterima Permohonan, sorry, ya. permohonan perlindungan Ya. yang diberikan kepada LPSK. Nah, kalau untuk berarti ini tidak semua permohonan dikabulkan, artinya ada permohonan yang ditolak atau seperti apa tuh Pak? Dan kenapa biasanya? Ya, ya permohonan memang undang-undang mengatur. Ya. Undang-undang mengatur bahwa kita atau LPSK melakukan pengkajian penelahan itu untuk menentukan apakah permohonan itu diterima dan ditolak Layak dari atau sebuah tidak begitu ya permohonan, Pak? ya. Oke. Karena ini terkait dengan syarat-syarat permohonan. Ada syarat-syarat permohonan itu yang diatur dalam pasal 28 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ayat 1 itu saksi, ayat 2 itu pelaku, dan sebagainya itu. Nah, itulah syarat-syarat di pasal 28 itu menjadi salah satu acuan. Meskipun demikian, kita juga menjabarkan itu dalam pedoman-pedoman teknis untuk melakukan ukuran, untuk melakukan pendalaman lebih lanjut sebagaimana syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang itu, hingga memudahkan pengambilan keputusan. Kalau juga bicara mengenai tadi bentuk perlindungannya, apa saja sebetulnya bentuk perlindungan yang didapatkan oleh para pemohon, mungkin bisa kita bilang seperti itu ya Pak, yang mendapatkan perlindungan dari LPSK? Begini Bu, sebelum saya masuk ke bentuk perlindungan, definisi perlindungan itu adalah perlindungan itu sendiri, ya, dalam rangka proses peradilan pidana, apakah itu perlindungan fisik, perlindungan hukum, hak prosedural yang kita sebut pendampingan gitu ya, tapi juga ada bantuan. Ada bantuan. Jadi definisi perlindungan itu termasuk adalah bantuan. Bantuan itu ada medis, psikologi, psikososial. Gitu. Medis jelas itu adalah untuk tingkat pemulihan korban dalam rangka dalam rangka untuk memulihkan kondisi fisik korban, psikis sama, memulihkan kondisi psikis korban. Psikososial itu adalah sebuah intervensi antara psikis dan sosial bagi korban. Itu. Jadi selain ada pelindungan, ada juga bantuan, ada begitu bantuan, ya Pak. Itu. Nah, kalau bentuk tadi yang sudah secara singkat juga sampaikan, pertama ada perlindungan fisik. Ya, gitu. Itu ada. Nah, perlindungan fisik itu terhadap kasus-kasus yang memang tingkat ancamannya tinggi. Bentuknya pun banyak. Ya. Saya tidak perlu menyampaikan itu, tapi bentuknya banyak. Tapi intinya supaya mudah dipahami gitu ya, intinya bisa melekat secara terus-menerus. Kapan saja, di mana saja. Gitu. Ya, kecuali hal yang sangat private, jelas nggak mungkin ya. Gitu jelas ya Pak. Ya, jelas itu ya. Kemudian juga ada pendampingan. Kita sering menyebutkan pemenuhan hak prosedural, pendampingan dalam rangka proses peradilan pidana. Kapan itu bisa dilakukan? Bisa dilakukan sejak mulai bahkan dalam penyelidikan pun LPSK bisa memberikan perlindungan. Nah, yang paling banyak itu biasanya kan praktek sudah berjalan, sehingga itu dalam pemeriksaan oleh penyidik itu juga sudah diberikan, kemudian pendampingan dalam proses peradilan pidana. Kemudian ada GC, pemenuhan hak GC, ya. Itu juga kita bisa lakukan, statusnya dia adalah saksi pelaku yang mengungkap sebuah tindak pidana. Itu penting ya. Jadi seorang GC itu memiliki posisi yang sangat penting untuk mengungkap sebuah tindak pidana. GC bisa dijelasin Pak? GC apa sih Pak? GC itu adalah Justice Collaborator. Justice Collaborator. Intinya adalah dia dalam bahasa undang-undangnya saksi pelaku disebut. Publik sering mengatakan GC gitu ya. Ya gitu ya. Atau saksi pelaku, dalam undang-undang saksi pelaku. Dia statusnya adalah pelaku, tetapi
dalam kapasitasnya dia ketika dia memberikan kesaksian itu adalah sebagai saksi pelaku, meskipun dia pelaku. Oke, dan ini GC, kalau bicara GC Justice Collaborator, ya. ini juga menarik nih Pak. Kalau kita dengar dari kasus-kasus yang ada di belakangan ini, mungkin kita mengaitkannya dengan kasusnya Baradae kali ya Pak, sebagai Justice Collaborator. Saya lihat juga nih di media ketika waktu itu Baradae persidangan, LPSK kan selalu juga mendampingi. Nah, itu seperti apa sih Pak sebetulnya behind the scene-nya atau proses pelindungan yang diberikan ketika itu terhadap justice kolaborator sebetulnya? Saya ambil general ya Pak ya. Oke. Maksudnya begini, pendalaman terhadap JC juga memerlukan sebuah pengkajian, koordinasi dengan penegak hukum, ya. Selain kepada pemohon sendiri, juga penegak hukum itu menjadi salah satu kuncinya. Salah satu kunci penting. Karena dengan demikian maka upaya-upaya untuk pemberian perlindungan itu bisa maksimal. Nah, seorang GC itu ada hak-haknya juga. Ya. Ada berapa haknya GC itu. Termasuk diantaranya adalah penghargaan. Ya. Selain pemisahan berkas perkara, penempatan pada satu tempat penahanan atau tempat menjalani pidana yang tidak bersamaan dengan dipisahkan para begitu ya, Pak. Pelaku lainnya dan sebagainya itu yang mesti juga kita koordinasikan. Tetapi dalam rangka proses untuk memperoleh penghargaan, nah ini LPSK memberikan rekomendasi kepada penuntut umum untuk disampaikan kepada hakim. Dalam tuntutannya. Oke, kalau bicara dengan mengenai GC yang juga mendapat perlindungan nih dari LPSK, tapi di satu sisi seperti Bapak sampaikan statusnya GC sendiri kan adalah sebagai salah satu pelaku begitu dari suatu kasus. Gimana sih LPSK sendiri memutuskan atau memberikan pertimbangan-pertimbangan bahwa ini tidak dilematis begitu? Kita memberikan perlindungan kepada justice collaborator ini dan sekaligus mengetahui bahwa statusnya masih tetap pelaku yang melakukan suatu tindak kejahatan misalnya gitu. Seperti apa tuh Pak? Kata kunci yang mudah, dia seorang JC, dia bekerja sama dengan penegak hukum mengungkap pelaku-pelaku lain tindak pidana tersebut sehingga bisa mengungkap secara menyeluruh. Itu kata kuncinya itu. Kalau dia nggak bekerja sama, ya bagaimana? Gitu. Artinya banyak pemohon GC, banyak juga yang kita tolak, banyak. Karena pertimbangannya memang harus matang ya Pak ya. Harus matang. Tapi kalau dalam melaksanakan atau memberikan perlindungan bagi saksi dan korban ataupun yang lainnya begitu yang masuk ke dalam undang-undang, prinsip paling utama yang dipegang oleh LPSK sendiri itu sebetulnya apa sih Pak? Yang nggak boleh lepas dari pegangan begitu? Kerahasiaan identitas. Nomor satu itu berarti. Keselamatan. Nomor satu juga kayaknya. Prioritas juga ya itu. Sangat. Keselamatan. Itu adalah prioritas. Dan outcome yang paling penting adalah aman. Kata kuncinya itu. Artinya harus menjaga keamanan, keselamatan, dan kerahasiaan identitas dari yang dilindungi. Aman itu kan memang tujuan pelindungan itu memberikan keamanan, rasa aman. Itu menjadi hal yang sangat penting. Ancaman, potensi ancaman itu beragam. Bukan hanya ancaman fisik, tidak. Tapi juga penderitaan yang dia alami psikis. Banyak sekali. Secara mental begitu ya Pak? Iya, psikis, mental itu berdampak. Makanya ada pemulihan. Pemulihan. Tujuan bantuan medis psikologi psikososial adalah memulihkan korban. Memulihkan. Tidak mudah, artinya memerlukan waktu yang cukup untuk pemulihan itu kepada korban itu. Bahkan korban bisa saja tiba-tiba dia timbul kembali
Tadi Artinya kena ada suatu trigger begitu ya Pak. ya Jadi dia kembali mengingat begitu. mengingat gitu. Oke, oke. Itu. Sehingga tapi itu LPSK bekerja sama. LPSK nggak bisa bekerja sendiri, Tentu Bu. saja ya Pak. Bekerja sama. Kolaborasi dengan berbagai instansi. Berbagai instansi terkait termasuk ahli kan gitu, psikolog ya, tentu ahlinya Sudah psikolog. tentu, ya. Bukan LPSK. Meskipun LPSK juga ada beberapa psikolog ya. Tapi untuk proses recovery, layanan psikologis memiliki waktu yang cukup gitu, yang cukup. Oke. Kasus-kasusnya sendiri biasanya apa saja sih Pak? Kalau tadi kita bicara mengenai korban yang merasakan traumatis misalnya begitu ya Pak, sampai bisa ke-trigger lagi dan kemudian ingatan atau memorinya bisa muncul lagi tentang sesuatu yang tidak mengenakan buat dia begitu. Biasanya kasus yang ditemui sama LPSK sendiri untuk memberikan perlindungan terhadap para saksi, para korban itu apa aja? Secara umum kita sebut tindak pidana tertentu. Oke, tertentu ini berarti apa nih Pak? Tindak pidana tertentu itu banyak, Bu. Pertama adalah pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat. Ya, pelanggaran HAM berat, narkotika, psikotropika, TPPU, pencucian uang maksudnya ya. Pencucian uang, oke. TPPO, tindak pidana TPPU, perdagangan TPPO, orang. oke. Ya, TPPO ini banyak sekali. Oke. Ya, bahkan di dalam case-case TPPO itu korban tidak merasa bahwa dirinya korban, itu juga satu masalah. Gitu. Korban TPPO juga banyak tereksploitasi melalui praktek-praktek perbudakan modern. Iya. Ya, banyak sekali, Bapak Ibu, bahkan sering monitor itu juga. Bahkan, ya, banyak kasus-kasus yang kita ungkap, banyak kasus-kasus yang kita lindungi untuk kepentingan para korban itu dalam konteks TPPO itu tidak hanya di situ, tapi ada penilaian fasilitasi restitusi. Oke. Ya, jadi restitusi itu di kasus-kasus korban ya, terhadap korban pada perkara TPPO, pada perkara TPKS itu juga restitusi. Restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh terdakwa, tersangka, atau pihak ketiga kepada korban. Besarannya seperti apa? LPSK melakukan penilaian restitusi. Hasil penilaian restitusi itulah kita kirimkan, kita sampaikan kepada jaksa penuntut umum atau ketua pengadilan. Itulah yang nanti putusannya ada di beliau-beliau Bapak Hakim. Oh, oke. Tindak Masih pidana ada tertentu ya, tidak hanya sampai di situ ya. Ada TPPO, ada TPKS. TPKS ini tindak pidana kekerasan seksual. Ini angkanya sangat tinggi, mengerikan. Gitu. Jadi penanganannya pun juga banyak. Kemudian peran lembaga-lembaga lain juga banyak. Oleh karena itu dalam case-case kekerasan perempuan atau seksual, apalagi terhadap anak, itu kan banyak, angkanya begitu besar. Kalau bisa trace di data, itu kan besar sekali ya. Bahkan saya melihat permohonan yang masuk dengan angka yang muncul ya, pada lembaga yang menangani itu masih jauh gitu ya. Artinya masih ada dark numbers gitu ya. Belum permasalahan sosial lainnya. Jadi maksud saya adalah pada kesempatan ini ya semua pihak ini perlu memberikan upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya pencegahan itu sangat penting karena memang banyak sekali kasus-kasus itu terjadi, bisa di desa, bisa di kota, di mana-mana bisa terjadi ya Pak ya. Gitu ya. Dan korbannya bisa terjadi pada siapa saja kan Pak? Iya, bisa siapa Tapi saja. supaya para entah itu saksi atau itu korban, semua yang bisa melapor tapi ragu untuk melapor. Biasanya apa saja sih Pak yang dihadapi sama para pelapor atau calon pelapor mungkin ya Pak? Karena dia merasakan kalau saya lapor ke LPSK
nanti saya malah takut dengan ancaman-ancaman lain misalnya gitu. Itu ada nggak sih Pak ditemukan seperti itu? Bisa saja terjadi, tetapi begini, kata kuncinya adalah jangan ragu, ya, jangan ragu untuk mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK Ya. jika memang memerlukan, Hmm. jika memang ada ancaman, Oke. ya, gitu. Ancaman itu sebenarnya luas ya, bisa fisik, psikis, Ya. macam-macam lah. Gitu. Nah, yang kedua, selain jangan ragu tadi, kontribusi atau partisipasi atas permohonannya itu untuk dapat ditindaklanjuti oleh LPSK itu sangat penting, sangat Iya, penting. iya. Ada kalanya mungkin karena kesibukannya tar dulu, tapi dokumen-dokumen mestinya dikirim secara intent yang tadi di awal saya sampaikan itu. Oke. Ya. Nah, dalam LPSK sendiri dalam menjalankan tugas-tugas perlindungan, kerja-kerja perlindungan terhadap saksi dan korban, tantangannya sendiri seperti apa? Tantangan banyak, Hmm. resikonya juga banyak. Iya, pasti. Resikonya juga banyak gitu ya. Kemudian kalau secara umum ya tantangan itu internal jelas, faktor SDM. Oke. Ya, kita terbatas jumlah SDM kita gitu ya. Kemudian luas wilayah layanan di Iya. seluruh Indonesia. Iya, yang ditangani Itu juga. bukan hanya di Jakarta Bukan. gitu ya, Pak, bukan hanya di kota Bukan. besar gitu ya. Sampai di ujung manapun kalau itu memang harus kita akses, sangat perlu segera Iya. diakses, akses. Datangi kalau perlu, yang proaktif tadi, gitu. Kemudian selain internal banyak ya, nggak perlu saya ini, tapi juga hal yang paling penting saat ini kan atau saat ini dan ke depan itu peningkatan jumlah permohonan Nah, ini juga. tinggi, Bu. Ya. 5 tahun yang lalu ketika Oke. saya pertama kali masuk di LPSK ini, saya sudah menyampaikan waktu itu. Kita harus siap-siap. Sekarang ini permohonan waktu itu masih sekitar 1.500-an, sekitar itu ya. Oke. Per year, 1 tahun. Ya. Waktu itu saya sampaikan dalam 3 tahun atau 4 tahun bisa 3 kali lipat. Benar, Pak? Terjadi. Terjadi. Itu. Data terakhir 2023 ada sekitar 7.700-an, hampir menyentuh 8.000. Ya. Pak. Itulah fakta. Sebetulnya kenapa ini? Apa sih artinya dengan adanya peningkatan yang 3 kali lipat? Itu ya berarti, Pak? Pertama, kesadaran masyarakat. Hmm. Itu penting sekali ya. Kesadaran masyarakat. Pengetahuan juga masyarakat. Mungkin dulu tidak begitu tahu gitu ya. Oke, kemana melapor Iya, gitu ya Pak? gitu, Oke, nggak perlu sekarang- tahu apa sih perlindungan, nggak tahu juga. Nah, tapi intinya itu tadi, perlindungan itu adalah terutama adalah untuk keamanan. Tapi dalam perlindungan ada hak-hak, ada sejumlah hak Iya. yang dapat diberikan kepada terlindung. Katakanlah sebut saja orang yang kita berikan perlindungan atau bantuan, baik perlindungan itu sendiri dalam proses hukum maupun bantuan yang tadi saya sampaikan. Hak-hak Nah, itu. sejauh ini kolaborasi yang dilakukan oleh LPSK dengan para instansi begitu yang terkait, kemudian dengan juga masyarakat, seperti apa tuh Pak? Menarik ini soal kolaborasi, Mbak. Mhm. LPSK tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Proses pelindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, maka LPSK tidak bisa bekerja sendiri. Oke, Pasti. ya. Banyak pihak-pihak yang terkait untuk kolaborasi dalam bahasa Ibu tadi ya. Iya. Dengan penegak hukum, yes. Dengan instansi terkait yang berwenang, yes. Dengan para pendamping, ya. Dengan penasihat hukum, ya. Dengan ahli, ya. Banyak. Maka bahkan di dalam praktek perlindungan, nah, tadi yang sudah saya singgung awal sedikit, dalam praktek perlindungan begitu banyaknya case yang kita lindungi dalam hal tertentu. Ketika seorang
petugas LPSK atau case manager yang turun ke lapangan sudah mulai memetakan potensi-potensi atau kemampuan dari instansi mana saja untuk dapat memberikan supporting itu. Karena menarik soal kolaborasi, artinya itu juga turut memberi jaminan bahwa saksi dan korban atau para terlindung ya Pak tadi disebutnya itu mendapatkan perlindungan yang maksimal begitu ya Pak dari LPSK, dari pemerintah begitu ya. Oke, dengan angka yang naik dari sekitar 1.500-an ke hampir 8.000, 7.700 begitu angkanya di 2023. Tadi kan disebutkan bahwa ini bisa aja berarti para saksi korban atau masyarakat secara umum gitu sudah bisa sudah ada awareness begitu ya Pak tentang LPSK ini. Tapi kemudian dengan angka yang permohonan yang banyak ini ya Pak, strategi yang dilakukan oleh LPSK ke depan seperti apa supaya tetap bisa melindungi mereka secara optimal gitu? Ya, pertama dari aspek penelaahan Bu ya. Tadi kanal-kanal sudah saya sampaikan permohonannya. Dalam praktek kita tidak harus datang, kecuali memang untuk pendalaman tingkat ancaman atau memang informasi yang tidak bisa kita peroleh, maka ya harus datang, tidak bisa. Tapi juga kita kerjasama dengan penegak hukum, penegak hukum. Kan kita juga melakukan upaya kerjasama. Ya selain surat menyurat, komunikasi. Nah proses pendalaman itu banyak juga kita lakukan by teknologi. Dan ke depan itu akan terus kita perkuat. Kita akan perkuat. Pakai inovasi teknologi tadi ya Pak, supaya lebih memudahkan dan juga mengoptimalkan ya. Supaya memudahkan, supaya lebih cepat. Gitu. Terima kasih banyak Pak Ahmadi untuk kita ngobrol-ngobrolnya mengenai kerja-kerja dari perlindungan terhadap saksi, terhadap korban. Dan yang pasti mungkin kalau saya bisa ngambil pesan dari Pak Ahmadi kepada para saksi dan juga korban, jangan ragu begitu ya Pak untuk melapor, untuk melakukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Karena LPSK pasti akan menindaklanjuti dan juga akan memberikan perlindungan yang terbaik.